Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Mustafa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi. Baik, di sini disusun oleh Zainal Mustafa dengan NIM 1955202073 dengan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Baik, di sini sistem informasi akuntansi atau biasa disingkat SIA adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi yang sehingga akuntansi dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Adapun beberapa pendapat menyebutkan seperti menurut Chris Miyaji, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses suatu data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan pengendalian dan pengoperasian suatu bisnis. Sedangkan menurut Barituan, sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengombinasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan dari pihak-pihak luar, seperti pemerintah, masyarakat, investor, dan kreditor. Pihak-pihak dalam, yaitu terutama manajemennya. Di sini sistem informasi akuntansi terdiri dari dua elemen, yaitu pertama sistem akuntansi pokok, meliputi bukti transaksi seperti dokumen, formulir, dan lain sebagainya. Kedua yaitu catatan akuntansi yang terdiri dari yang pertama jurnal, yang kedua buku besar, ketiga buku pembantu. Laporan-laporan yang dihasilkan, baik laporan keuangan maupun laporan yang lainnya. Sistem-sistem operasional dan prosedurnya. Di sini elemen yang kedua, sistem operasional dan prosedur akan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Sistem-sistem operasional dan prosedur dapat berupa yang pertama sistem dan prosedur penjualannya, yang kedua sistem dan prosedur pengolahan piutang dagang, ketiga sistem dan prosedur penerimaan kas, yang keempat sistem dan prosedur pembeliannya. Adapun tujuan sistem informasi akuntansi, tujuan yang utama dari sistem ini adalah membentuk dalam hal-hal penyediaan informasi ekonomi perusahaan yang nantinya data tersebut sangat dibutuhkan untuk banyak pihak untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pendukung kegiatan operasional sehari-hari. User dari AIS terkait dengan TPS atau Transition Processing System. Internal ataupun manajemen dan employer. Eksternalnya konsumen atau tagihan, pemasok ataupun order, pembelian dan cek. Karyawan atau cek gaji, bank, laba dan pembayaran uang ataupun piutang. Satu, pendukung pengembalian keputusan oleh pengembali keputusan internal.
Semisal keputusan untuk membeli atau membuat sendiri. Kedua, memenuhi kewajiban terkait dengan pertanggungjawaban perusahaan. Semisal membayar pajak ke negara, menyusun laporan keuangan bagi perusahaan yang go public. Pengertian informasi. Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, ataupun instruksi. Informasi telah digunakan untuk seluruh segi kehidupan manusia secara individu maupun kelompok dan organisasi. Pada tingkat individu, informasi digunakan untuk pengetahuan tentang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerja, maupun jenis produk ataupun jasa. Kegunaan suatu informasi ditentukan oleh tujuan penggunanya, ketelitian, pengolahan data, ruang dan waktu, serta bentuk dan keadaan semantik. Di sini ada prinsip dari informasi. Informasi adalah sesuatu yang dapat dilihat ataupun dirasakan. Informasi produksi situasi yang tidak dibutuhkan. Pikiran manusia dalam memproses informasi diambil dari memori jangka pendeknya. Tingkat di mana orang-orang dapat memproses data menjadi sebuah teknik pengolahan informasi. Sini eliminasi informasi yang tidak perlu. Hati-hati dalam memformat informasi yang kritis. Letakkan informasi pada tempat yang berguna. Gunakan warna dan gunakan grafik. Di sini ada unsur-unsur pengembalian keputusan. Model mempresentasikan menjelaskan secara kuantitatif ataupun kualitatif dari masalah. Kriteria mempresentasikan tujuan atau sarana dari masalah keputusan. Jika ada beberapa kriteria dalam konflik pengambilan keputusan, harus mengkompromikannya terlebih dahulu. Constraint, faktor yang harus dipertimbangkan dalam mencari solusi pemecahan suatu masalah. Optimasi, jika permasalahan telah dimodelkan, kemudian manajemen menentukannya. Akuntansi dan teknologi informasi. Peran teknologi informasi dalam membentuk proses akuntansi dalam perusahaan ataupun organisasi dalam perusahaan. Alasan utama menggunakan IT dalam akuntansi ialah efisiensi, penghematan waktu, dan biaya. Alasan lain termasuk meningkatkan efektivitas pencapai hasil output laporan keuangan dan dengan benar. Alasan lainnya yaitu ditambah dengan pelindungan atas aset perusahaannya. Kemajuan pesat TI sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan aplikasi ilmu akuntansi. Di sini bahwa dunia akuntansi akan semakin kompleks, tidak hanya berkutat pada jurnal dan penyusunan laporan keuangan saja, namun dapat membuat dunia akuntansi lebih menarik. Peran akuntansi dapat meliputi 3 bidang. Yang pertama yaitu perancangan, kedua penggunaan, dan pemeriksaan ataupun auditor. Karakteristik pengembangan sistem. Sebuah proyek pengembangan sistem biasanya terdiri dari 3 fase. Di antaranya, yang pertama analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistemnya. Tujuan umum analisis sistem secara ringkas yaitu sebagai berikut. Pertama, guna meningkatkan kualitas informasi. Kedua, guna meningkatkan pengendalian internal. Tiga, untuk meminimalkan biaya jika memungkinkan. Pendekatan sistem merupakan suatu prosedur untuk mengadministrasi sebuah proyek di mana proses itu terdiri dari 6 tahap. Yang pertama itu menetapkan tujuan sistem, kedua menyusun berbagai alternatif solusi, ketiga analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem, dan evaluasi sistem. Cetak biru proses bisnis.
di mana perusahaan menggunakan cetak biru standar, instruksi ataupun yang berlaku umum, dan bukannya perusahaan yang mendesain sendiri sistem perusahaannya. Pengertian cetak biru ataupun blueprint adalah sebuah rancangan penyusunan yang dirumuskan untuk tujuan memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi, komunitas, ataupun lambang secara berkesinambungan. Dengan adanya cetak biru ataupun blueprint ini, setiap kegiatan akan memiliki kesesuaian dengan tuntutan, tantangan, dan kebutuhan. Karena di dalam cetak biru terdapat suatu kerangka kerja yang terperinci sebagai landasan dalam membuat suatu kebijakan. Umumnya kerangka kerja dalam suatu organisasi, komunitas, ataupun lembaga meliputi: yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program, dan fokus kegiatan. Yang keempat, langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerjanya. Yang pertama, memiliki visi dan misi yang jelas. Menganalisa kondisi terkini. Salah satu analisis dengan menggunakan metode SWOT, strength atau biasa disebut kekuatan, kelemahan biasa disebut weakness, opportunity kesempatan, dan threatment ataupun ancaman. Menentukan tujuan dari organisasi yang akan dicapai dan dengan jelas dan terukur. Rancangan aksi yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan harus jelas dan terukur. Membuat standar prosedur yang akan diterapkan dalam suatu organisasi. Membuat peraturan yang jelas dan harus ditaati. Membuat strategi akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.